Di video ini kita akan membahas rekomendasi laptop gaming harga 9-15 jutaan di bulan Juni dan Juli tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop khusus buat gaming ya, yang harganya mulai 9 jutaan mentok-mentok di 15 jutaan. Dan di tahun 2026 yang lagi nggak baik-baik aja ini, yang kalian tahu lah ya, harga lagi nggak ngotak semua, kita masih bisa menemukan laptop gaming di kelas harga segini, meskipun rata-rata udah naik juga sih, 2-3 jutaan dibanding tahun lalu. Jadi mending kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang ada di sini buat menyesuaikan laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhanmu. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop untuk gaming di harga 9-15 jutaan dibuka oleh Advan Pixwortouch. Ini adalah satu-satunya laptop buat gaming yang bisa kita dapatkan di bawah 10 jutaan per video ini kita rekam. Ya, karena harga laptop makin naik dan makin naik guys. Meski begitu, spek yang ditawarkan sebenarnya udah oke buat gaming casual. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 8745HS yang dikombinasikan dengan iGPU AMD Radeon 780M. Memang sih dia nggak punya dedicated GPU. Cuman kalau dipakai mainin game AAA itu masih bisa di settingan rata kiri sampai medium. Ini terbukti dari skor Cinebench R23-nya yang udah nyentuh 13.500-an poin, dan juga skor grafisnya di 3D Mark Firestrike bisa tembus 7.800-an poin. Kemudian untuk RAM-nya juga udah langsung 16GB LPDDR5 dengan speed yang kenceng di 6400 MHz. SSD-nya sendiri udah tergolong lega ya, dan siap banget buat menampung game-game besarmu itu. 512GB NVMe Gen 3. Nah, untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Soal opsi upgrade, RAM-nya ini sayangnya onboard dan cuma ada satu slot SSD ekstra. Beralih ke layar. Advan Pixwortouch membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang sayangnya masih 60Hz. Jadi selain tidak punya dedicated GPU, refresh rate-nya juga belum gaming. Untungnya secara baterai dia udah di atas rata-rata laptop gaming pada umumnya. 58 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian ringan. Nah, untuk bobotnya juga nggak begitu berat di 1,81 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan dia udah punya 2 buah USB-C full function. Laptop gaming 9-15 jutaan selanjutnya adalah Lenovo Log 15 ARP10E. Ini adalah laptop hybrid yang cocok buat gamer casual dan juga para konten kreator atau editor profesional. Soalnya, selain performanya yang tentunya udah cocok buat gaming, dia hadir dengan layar 15,6 inch IPS Full HD yang udah mendukung akurasi warna hingga 100% sRGB. Yes, layarnya ini selain buat gaming, dia juga udah cocok buat editing dan juga desain profesional. Dan tentunya untuk refresh rate-nya juga udah gaming ya, di 144Hz dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Untuk dapur pacunya, CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 7 7735HS. Nah, kalau yang ini udah punya GPU dedicated ya, Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM-nya mencapai 6GB GDDR6, dan untuk TGP-nya sedikit disunat di 65W. Kombinasi ini menghasilkan skor 12 ribuan poin di Cinebench R23 dan 11.600-an poin di 3D Mark Firestrike. So ya, laptop ini tentu udah oke juga buat dipakai editing video 4K maupun 3D rendering. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Oh ya, sedikit catatan, FPS tadi baru bisa kita dapatkan kalau RAM-nya udah kita upgrade menjadi 16GB. Karena ya RAM bawaannya ini cuma 8GB DDR5 4800 MHz. Kemudian SSD-nya ini udah cukup lega di 512GB dengan kecepatan yang oke juga, NVMe
Gen 4. Soal upgrade, ada satu slot RAM ekstra dan satu slot SSD M.2 ekstra. Kalau kita ngomongin ergonomis, Lenovo Lock juga tergolong cukup ringan buat kelas laptop gaming. Bobotnya di 1,8 kg dengan tebalnya di 2,29 cm. Sayangnya untuk baterai sih dia gaming banget ya, 57,5 Wh yang cuma bertahan kisaran 3,5 jam aja. Terakhir, portnya cukup lengkap dan bisa kalian cek aja di sini. Laptop gaming 9-16 jutaan yang ketiga adalah Acer Aspire 7 Pro. Dengan harga yang mirip Lock tadi, Aspire 7 Pro ini adalah laptop yang lebih cocok buat kamu yang membutuhkan gaming. Soalnya kalau kita bandingkan layarnya, si Acer ini kalah karena belum 100% sRGB. Cuman aspek gamingnya nggak kalah tentunya ya. Layarnya 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang gaming di 144 Hz juga. Nah, yang bikin aku bilang Aspire 7 Pro ini lebih cocok buat all-in gaming adalah faktor jeroannya, alias performanya. CPU-nya udah pakai Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6GB. Lah, bukannya sama aja bang itu? Kedengarannya memang sama, tapi TGP dari Aspire ini sedikit lebih tinggi di 75 Watt. Terus faktor yang paling krusial yaitu RAM juga dimenangkan oleh Aspire 7. Karena RAM-nya ini udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 10.600-an poin di Cinebench R23 dan skor grafis yang juga tergolong lebih tinggi dibandingkan si laptop sebelumnya di 12.700-an poin. Buat main game tentunya jadi lebih lancar. Main Red Dead Redemption 2 bisa dapetin 44 fps, Hogwarts Legacy bisa 53 fps, dan God of War Ragnarok di 46 fps. Soal baterai, kapasitasnya di 53 Wh yang bisa bertahan cukup oke ya. Kurang lebih 5 jam pemakaian ringan. Sementara untuk bobotnya sendiri ya standar gaming di 2,1 kg dengan tebalnya di 1,99 cm. Terakhir, portnya udah lengkap pakai banget. Listnya bisa kalian cek aja di sini. Laptop gaming 9-16 jutaan yang keempat adalah Asus TUF A16 FA607NUG. Buat kamu yang budgetnya bisa mentok di 16 juta pas dan kebutuhannya memang buat kerja berat ataupun gaming rata kanan, seri TUF ini adalah pilihan yang paling aku rekomendasikan. Pasalnya, jeroannya ini adalah salah satu yang terkencang di kelas harganya. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7445HS yang dikombinasikan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP yang tinggi mencapai 140 Watt. Bah, ini TGP-nya udah tinggi banget. Dan terbukti dari skor grafisnya yang bisa tembus hampir 22 ribuan poin di 3D Mark Firestrike. Kalau untuk CPU-nya sih standar aja dengan skor kisaran 10 ribuan poin di Cinebench R23. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 5600 MHz dengan SSD di 512GB NVMe Gen 4. Dengan skor seperti ini, hampir semua game AAA bisa kita mainkan di settingan high bahkan ultra. Untuk FPS-nya bisa cek aja di scene berikut ini. Beralih ke layar, TUF A16 ini hadir dengan layar yang lega banget. 16 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna mencapai 100% sRGB dan refresh rate yang super mulus di 165 Hz. Jadi layarnya udah cocok buat editing profesional ataupun mainin game kompetitif. Untuk baterainya sih standar aja ya, 56 Wh yang bisa bertahan kisaran 3 jam aja. Bobotnya juga gaming banget ya, cukup berat di 2,2 kg dengan ketebalan di 2,67 cm. Untungnya secara opsi upgrade dia masih ada satu slot RAM ekstra dan satu slot SSD ekstra. Terakhir, portnya lengkap dan bahkan udah ada USB 4-nya.
Laptop gaming 9-16 jutaan yang terakhir adalah HP Victus 15 FB3204AX. Ini adalah laptop dengan harga yang paling mahal di list kita kali ini. Alasannya karena dia pakai CPU yang paling kenceng cuy. Ryzen 7 8845HS yang skor Cinebench-nya bisa tembus 16 ribuan poin. Kemudian untuk GPU-nya juga tergolong kenceng juga dengan GeForce RTX 4050 dan VRAM di 6GB GDDR6. Cuman ada catatan penting nih. Dari informasi yang tim kami riset, TGP dari laptop ini kena sunat, kisarannya jadi 50 watt sampai 75 watt aja. Cuman apapun itu, yang jelas TGP-nya ini kena sunat. Jadinya ya nggak akan sepowerful RTX 4050 di Asus TUF A16 tadi. So ya, kalau kalian mentingin GPU banget, Asus TUF yang harganya sedikit lebih murah justru lebih worth it daripada si Victus 15 ini. Untuk RAM-nya sendiri, dia punya kapasitas 16GB DDR5 5600 MHz dengan SSD yang udah kenceng NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Nah, untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Sesuai namanya, Victus 15 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang sudah gaming di 144Hz. Sayangnya, akurasi warnanya belum begitu cocok buat editing profesional karena ya cuma 62,5% sRGB. Nah, yang menarik, baterainya ini tergolong gede cuy. 70 Wh yang kalau kita pakai buat kerja ringan atau nonton-nonton YouTube bisa bertahan kisaran 10 jam. Untuk bobot sendiri sih standar gaming di 2,29 kg dengan tebal 2,35 cm. Terus untuk portnya juga udah lumayan lengkap. Yo guys, itu dia 5 laptop untuk gaming di kelas harga 9-15 jutaan buat bulan Juni sampai Juli tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop untuk gaming tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga udah ada harga terupdate dan siapa tahu nanti di 66 atau 77 juga ada promo. Karena ya biasanya ada potongan harga ya biasanya. Jadi silakan cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah, buat kamu yang masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silakan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan ketemu di video selanjutnya. Gaming 1520 kali ya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya, next konten.